Tahun 1800-an, cerita berawal dari sini. Di sebuah pulau kecil di Swedia bernama Otto, ada satu ilmuwan bernama Jose Bonifacio. Kerjanya ngubek-ngubek batu. Suatu hari, dia nemu batu yang kelihatannya biasa aja. Putih, keras, gak glowing, gak ngasih efek apa-apa. Tapi pas dicek, loh, ini batu kok aneh? Bukan batu yang dikenal, bukan mineral mainstream. Akhirnya dikasih nama petalit. Terus, ya udah, disimpan, dicatat, lalu dilupain. Lompat ke tahun 1817. Ada mahasiswa kimia bernama Johann August Arfvedson, tipikal anak lab. Suka manasin, ngancurin, dan ngereaksikan barang tanpa mikir panjang. Dia ngetes petalit, dipanasin, dilarutin, dihitung. Dan dia langsung mikir, loh, ini isinya nggak bener. Ada bagian dari batu itu yang nggak cocok sama unsur manapun yang dikenal manusia. Ini bukan natrium, bukan kalium, tapi sifatnya mirip dan super reaktif. Arfvedson langsung lapor ke dosennya, Berzelius. Setelah dicek rame-rame, mereka sepakat, ini unsur baru. Karena unsur ini ketemunya di batu, bukan di tanaman atau makhluk hidup, namanya diambil dari bahasa Yunani, lithos. Namanya lithium. Waktu itu lithium belum bisa dipakai buat apa-apa. Belum bisa dicas, belum bisa nyimpen energi, belum bikin dunia heboh. Cuma dikenal sebagai unsur aneh dari batu aneh. Semua bermula dari batu yang kelihatannya biasa. Lithium udah ketemu, namanya udah ada, tapi wujud aslinya belum kelihatan. Tahun 1821. Ibaratnya kayak akte lahir Anda, orangnya belum nongol. Masalahnya satu, lithium itu super reaktif. Begitu ketemu air dikit, ya langsung rusuh. Ini unsur ada, tapi kok susah banget dipegang, kata ilmuwan zaman itu. Hingga akhirnya muncul satu jurus baru di dunia kimia, elektrolisis. Dua ilmuwan, William Thomas Brand dan Humphrey Davy, nyoba maksa lithium keluar dari senyawanya pakai listrik. Dan akhirnya keluar juga, tapi sedikit banget. Lithium murni pertama di dunia lahir bukan karena dia mau, tapi karena dipaksa. Masalahnya belum selesai. Lithium itu ringan, lembek, dan gampang bereaksi. Salah pegang, salah simpan, langsung bereaksi sama udara. Jadi walaupun udah berhasil dilahirkan, lithium jauh dari kata sempurna. Ada, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Masuk ke tahun 1830-an sampai 1850-an, para ilmuwan mulai ngerti satu hal penting. Ini unsur bahaya, tapi potensinya gede. Lithium mulai diuji buat reaksi kimia, buat eksperimen logam alkali. Dan mulai dicatat sifat-sifat gilanya. Ringan banget, reaktif banget, dan energinya aneh. Tahun 1855, ilmuwan akhirnya bisa memproduksi lithium dengan metode yang lebih stabil. Bukan massal, bukan murah, tapi cukup untuk bikin dunia sains bilang, oke, ini unsur serius. Dari batu, dipaksa keluar, hampir nggak bisa dipegang. Pertengahan abad ke-19, lithium udah lahir, tapi hidupnya bingung. Dia bukan besi, bukan emas, nggak kuat, nggak mahal, dan terlalu reaktif buat dipakai sembarangan. Ilmuwan ngelihat lithium dan mikir, oke, lo unik, tapi buat apa? Dipakai industri, kebakaran. Disimpan lama, rusak. Disentuh dikit, drama. Akhirnya lithium cuma jadi bahan eksperimen lab. Dicatat, dikagumi, terus ditaruh lagi di rak. Beberapa dokter bahkan sempat nyoba pakai senyawa lithium buat obat. Hasilnya campur aduk. Ada yang kebantu, ada juga yang bikin orang meringis. Masuk perang dunia kedua. Mesin perang jalan terus. Dan semua yang aneh-aneh mulai dicari gunanya. Termasuk lithium. Unsur yang dulu cuma nongkrong di lab, tiba-tiba dipanggil negara-negara besar. Bukan buat gaya, tapi buat mesin. Lithium dipakai buat pelumas suhu tinggi, campuran logam ringan, dan sistem militer yang butuh bahan stabil di kondisi ekstrim. Dan disinilah lithium akhirnya ngerasa, oh ternyata gue kepake juga. Bukan sebagai bintang utama, tapi sebagai pendukung penting yang bikin mesin nggak jebol.
Perang Dunia II kelar, dunia nggak damai. Cuma ganti mode, masuk perang dingin. Amerika sama Uni Soviet saling senyum, tapi tangannya pegang tombol. Dan di momen inilah, litium bukan cuma buat mesin lagi, sekarang buat senjata. Litium dipakai dalam bom termonuklir, bukan yang kaleng-kaleng. Bom yang tenaganya nggak masuk akal. Ilmuwan sadar satu hal, litium bisa ngeluarin energi yang gila banget. Sejak itu, dia jadi aset strategis. Ditambang serius, dijaga ketat, dicatat negara. Tapi itu tidak berlangsung lama. Masuk akhir perang dingin, tegangan turun, senjata nuklir nggak dipamerin terus, dan litium pelan-pelan sepi panggilan. Permintaan turun, harga pun ikut jatuh. Tambang-tambang litium mulai ditutup. Beberapa daerah yang dulu rame jadi sunyi, mesin mati, pekerja pun pulang. Dunia nemu bahan lain yang lebih gampang dipakai, murah, dan gak terlalu rewel. Litium balik lagi ke posisi lama. Penting sih, tapi nggak dicari. Banyak orang mikir, kayaknya cerita litium udah sampai sini. Padahal tidak. Di saat dunia berpaling, di sudut lab kecil, ada ilmuwan yang lagi mikir, kalau energi sekecil ini bisa dikontrol, dan dari situlah cerita litium sebentar lagi balik ke panggung utama. Dunia kena krisis energi. Masuk tahun 1970-an, minyak mahal, antrian panjang, orang mulai panik. Ilmuwan juga panik. Mereka berpikir, kalau energi fosil habis, kita ngapain? Mulailah mereka ngubek-ngubek lagi unsur lama yang dulu sempat dilupain. Dan ya, litium muncul lagi. Masalahnya, bikin baterai dari litium itu ribet, gampang panas, rusak, kadang meledak. Lab penuh eksperimen gagal, ilmuwan frustrasi. Ada yang nyerah, ada yang bilang ini unsur kebanyakan drama. Tapi ada juga yang keras kepala, ngotot mikir, kalau ini berhasil, dunia bakal berubah. Dan dari frustasi inilah, kebangkitan litium pelan-pelan dimulai lagi. Harapan itu pun terjadi akhir 1970-an. Di tengah krisis energi dan ilmuwan yang udah hampir nyerah, muncul satu nama penting, M. Stanley Whittingham. Dia kerja di perusahaan minyak Exxon. Ya, perusahaan minyak. Tapi justru di sanalah dia mikir soal energi masa depan. Whittingham punya satu ide gila. Gimana kalau litium dipakai buat nyimpen energi bukan cuma reaksi kimia biasa, tapi bolak-balik. Dia nemuin konsep interkalasi. Sederhananya, ion litium bisa masuk dan keluar dari lapisan material tanpa ngerusak strukturnya. Ini bukan reaksi sekali pakai. Ini bisa diulang. Dari situ, lahirlah baterai litium pertama. Strukturnya sederhana tapi revolusioner. Anoda dari litium metal, katoda dari titanium disulfida, dan elektrolit di tengah. Hasilnya, tegangannya tinggi, ringan, dan kelihatan menjanjikan banget. Untuk pertama kalinya, litium bukan cuma bahan teori. Tapi, selalu ada tapi. Baterai ini nggak stabil. Litium metal itu berbahaya. Kalau salah desain, bisa panas, bisa korslet, bahkan bisa kebakar. Secara konsep, ini lompatan besar. Secara praktek, masih mimpi setengah jadi. Exxon sempat tertarik, produksi kecil-kecilan, lalu berhenti. Bukan karena idenya jelek, tapi karena teknologinya belum siap. Namun, satu hal penting sudah terjadi. Whittingham berhasil ngebuktiin bahwa litium bisa jadi jantung baterai masa depan. Dan meskipun baterai versinya belum aman dipakai massal, dia sudah membuka pintu yang nggak bisa ditutup lagi. Setelah Whittingham ngebuktiin kalau litium bisa jadi baterai, tapi masih ada masalah, yaitu dayanya kurang nendang dan terlalu berbahaya. Masuklah satu nama, John B. Goodenough. Namanya serius, orangnya juga serius, dan idenya nggak main-main. Awal 1980-an, Goodenough mikir, masalahnya bukan di litium doang, tapi di katodanya. Katoda lama terlalu lemah, tegangannya mentok, energinya terbatas. Goodenough lalu coba pendekatan baru, oksida logam, tepatnya lithium cobalt oxide. Dan disinilah semuanya berubah.
Tegangan baterai yang tadinya sekitar 2 volt, tiba-tiba naik jadi hampir 4 volt. Digandakan. Artinya apa? Energi lebih besar, baterai lebih kecil, dan potensi perangkat portable langsung kebuka lebar. Untuk pertama kalinya, orang mulai mikir, ini bukan cuma buat lab, ini bisa dipakai di dunia nyata. Tapi, masalah keamanan masih ada. Lithium metal masih beresiko. Tapi dari sisi daya, good enough menang telak. Penemuannya jadi pondasi utama semua baterai lithium modern. Berarti tinggal satu masalah lagi, yaitu keamanan. Masalah ini masih belum kelar. Baterainya kuat, iya, tapi masih bahaya. Lithium metal itu rewel, bisa bikin korslet. Dan ya, kalau apes, meledak. Di titik inilah muncul satu nama dari Jepang, Akira Yoshino. Akhir 1980-an, Yoshino mikir beda. Dia gak nanya, gimana bikin baterai lebih kuat, tapi gimana bikin baterai aman dipakai manusia biasa? Jawabannya sederhana tapi jenius. Buang lithium metal. Sebagai gantinya, Yoshino pakai karbon sebagai anoda. Ion lithium cuma mondar-mandir di dalam struktur karbon itu. Artinya, lithium gak lagi berdiri liar. Dia dikontrol. Hasilnya, lahirlah baterai lithium ion. Lebih stabil, lebih aman, dan bisa diisi ulang ratusan kali tanpa drama. Dan tahun 1991, Sony berani ngeluarin produk pertama pakai baterai lithium ion. Dan sejak saat itu, dunia langsung berubah. Perangkat jadi lebih kecil, lebih ringan, dan bisa dibawa kemana-mana. Sekarang, lo, gue, semua orang bisa ngerasain manfaat dari lithium. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian. Dan, tanpa disadari, lo, gue, dan miliaran orang di dunia hidup berdampingan dengan lithium setiap hari.